Pasti pernah dengar kan? Katanya anak sulung itu calon pemimpin, anak tengah itu si pencari damai, dan anak bungsu ya udah pasti manja. Seolah-olah urutan lahir kita itu udah jadi takdir buat kepribadian kita. Tapi beneran nggak sih? Apa ini semua cuma mitos yang kita percaya turun-temurun? Coba deh, sekarang pikirin sejenak, posisi kamu di keluarga yang mana? Kamu si sulung yang pundaknya berat nanggung ekspektasi? Atau anak tengah yang sering ngerasa, kok gue gak kelihatan ya? Atau mungkin kamu si bungsu yang katanya paling enak hidupnya? Yuk, kita bedah bareng-bareng apa kata psikologi dan juga data soal ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Ide kalau urutan kelahiran bisa nentuin sifat kita, itu bukan hal baru loh. Ini adalah pemikiran yang usianya udah 100 tahun lebih. Dan suka atau nggak suka, udah ngebentuk cara kita mandang keluarga sampai hari ini. Nah, orang di balik semua ini namanya Alfred Adler. Dia ini seorang psikolog dari Austria, dan sedikit trivia, dia ini sebenarnya temennya Sigmund Freud loh, tapi pandangan mereka beda banget. Menurut Adler, yang ngebentuk kita itu bukan cuma masa lalu, tapi juga struktur keluarga kita, terutama posisi kita di antara kakak dan adik. Nah, ini dia nih rangkuman teori klasiknya Adler. Kelihatan kan polanya? Anak sulung, katanya, jadi pemimpin karena dari kecil udah dikasih tanggung jawab. Anak tengah, karena posisinya di antara sulung dan bungsu, jadi lebih kompetitif. Si bungsu, karena jadi bayi keluarga, jadi ramah tapi bisa jadi kurang mandiri. Kalau anak tunggal, sering jadi perfeksionis. Gimana? Ada yang relate nggak sama kalian? Tapi ceritanya nggak sesimpel itu loh. Kita mulai dari posisi yang katanya paling unik dan penuh perjuangan. Anak tengah. Buat mereka, ada di tengah itu kadang rasanya sama kayak nggak ada sama sekali. Dari sinilah muncul istilah yang kita kenal sebagai sindrom anak tengah. Ini bukan diagnosis medis beneran ya, tapi lebih ke label populer aja buat ngegambarin perasaan terabaikan yang sering banget mereka rasain. Mereka bukan si pertama yang spesial, bukan juga si bungsu yang paling dimanja. Mereka ya di tengah-tengah. Akibatnya, muncul sifat-sifat yang unik banget. Karena ngerasa harus saingan buat dapat perhatian, mereka jadi ambisius. Tapi di sisi lain, karena sering jadi penengah konflik antara kakak dan adik, mereka jadi jago banget negosiasi. Dan lucunya, justru karena ngerasa diabaikan inilah, mereka terpacu buat jadi pribadi yang jauh lebih mandiri dibanding saudara-saudaranya. Oke, dari anak yang terlupakan, kita pindah ke anak yang katanya paling enak hidupnya, si bungsu. Stereotipnya kita semua tahu, manja, charming, selalu dapat apa yang dia mau. Tapi data nunjukin ada realita yang beda banget di baliknya. Coba deh baca kalimat ini. Wah, ini langsung kena banget kan? Generasi sandwich itu mereka yang harus nanggung hidup orang tuanya, sekaligus keluarga kecilnya sendiri. Dan ternyata, banyak banget dari mereka itu anak bungsu. Manjanya di mama coba. 41 juta. Bayangin, itu bukan angka yang main-main. Sebanyak itulah potret orang di Indonesia yang kejepit di antara generasi orang tua dan generasi anaknya. Dan ini adalah gambaran realita, di mana seringkali anak bungsulah yang jadi tumpuan utama keluarga. Jadi kalau kita jajarin nih stereotip sama realitanya jomplang banget. Di satu sisi ada cap si manja yang hidupnya santai, tapi di sisi lain ada beban finansial yang nyata, perasaan selalu dibandingin sama kakaknya, dan tekanan buat jadi harapan terakhir keluarga. Dan disinilah letak ironisnya. Pola asuh yang kelihatannya nyayangin banget, yang super protektif itu malah jadi bumerang. Perlindungan berlebih ini justru bikin anak bungsu jadi kehilangan kesempatan buat belajar dari kesalahan, buat ambil tanggung jawab, dan akhirnya buat jadi mandiri. Oke, kita udah ngomongin stereotip, sindrom, dan beban-beban tersembunyi. Sekarang kita lihat angkanya. Apa kata data soal siapa yang sebenarnya paling stres? Nah, dari semua obrolan kita tadi, coba tebak deh, siapa yang tingkat stresnya paling tinggi? Si sulung yang banyak tanggung jawab? Si bungsu yang jadi generasi sandwich? Atau si tengah yang ngerasa nggak kelihatan? Ternyata ada loh penelitian dari iKlinik yang beneran nyari tahu jawaban pertanyaan ini di kalangan mahasiswa. Mereka ngukur tingkat stres berdasarkan banyak hal, termasuk tentu saja urutan kelahiran mereka. Dan hasilnya, siap-siap kaget ya, kalau kita gabungin tingkat stres sedang sama berat, ternyata anak tengah juaranya dengan angka 95%. Diikuti tipis oleh anak bungsu di 92,3% dan baru deh si sulung di 86,1%. Wah, ternyata perasaan kejepit dan gak kelihatan itu beneran ngaruh ya secara psikologis.
Oke, jadi setelah kita bongkar semua teori dan data ini, apa dong kesimpulannya? Emang urutan kelahiran itu segalanya? Apa ini udah jadi takdir kita yang nggak bisa diubah? Well, jawabannya ternyata nggak juga. Teori urutan kelahiran itu emang asik banget buat jadi titik awal diskusi. Tapi riset-riset modern nunjukin kalau kepribadian kita itu jauh lebih rumit dari itu. Anggap aja kepribadian kita itu puzzle raksasa. Nah, urutan lahir itu cuma satu keping kecil aja. Ini dia nih intinya, ini yang paling penting. Ternyata yang lebih nentuin itu bukan urutan kamu lahir, tapi gimana kamu dibesarkan. Pola asuh, hubungan kamu sama orang tua, lingkungan, pengalaman pribadi, semua itu ternyata dampaknya jauh lebih besar dalam ngebentuk siapa diri kita. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan kacamata yang beda. Coba deh sekarang kamu renungin lagi. Bagaimana urutan kelahiran kamu, dan yang lebih penting lagi, semua pengalaman unik kamu di dalam keluarga telah membentuk kamu yang sekarang. Jawabannya pasti jauh lebih kompleks dari sekedar label sulung, tengah, atau bungsu kan?